Coba aku tanya mereka. Mereka ingin produk kita atau tidak? Kalau mereka menginginkannya, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Persediaan kita masih sangat cukup. Excuse me, Miss Fla wants to know if you have the sincerity to order the goods. If there is, she's willing to do business with the four of you. She has adequate supply. Yes, let's go bonjour, Mrs. Layer, pretty girls. Mereka sedang berdiskusi. Mereka merasa harga produk Anda terlalu tinggi karena mereka juga bisa mendapatkan produk yang ada di Guangzhou. Kalau begitu buat janji saja. Maybe we can meet another time. Kalau kalian ada waktu luang, silakan mampir ke toko kami. Welcome to our store. Selamat siang. Guys, let's go. No, it's not. Regarde-moi, je pense que Nyonya Lu, apa Anda marah? Oh, sama sekali tidak. Aku hanya tidak punya waktu. Pelanggan selanjutnya sedang menungguku. Aku sudah mengatakan semuanya. Biar mereka pertimbangkan sendiri. Halo, Bu. Halo, Wangsu. Tolong bantu Ibu carikan siswa di sekolah yang pandai berbahasa Spanyol. Telepon Ibu jam 9 ya. Ya, serahkan padaku, tidak masalah. Oh ya, Bu, ayah kapan akan pulang? Ibu juga tidak tahu ada apa dengan ayahmu. Seharusnya jam segini dia sudah pulang. Ya, baiklah. Apa hari ini Tuan Fernando masih sibuk? Coba aku tanya dia. Maaf, hari ini jadwalnya sudah penuh. Aku sudah mencoba buat janji bertemu 3 kali dengannya. Setiap kali mau bertemu, dia sibuk. Aku adalah Cheng Qianhe, datang dari Yiwu, Tiongkok. Kau beritahu dia aku Cheng Qianhe dari Yiwu. Aku sudah berkomunikasi tentang semua penawaran harga dan juga prosesnya dengan Tuan Fernando di telepon. Tapi, apa maksudnya dia ini? Kenapa dia menghindariku? Tanya dia. He's saying that he has already invited him 3 times and he's coming from China, and he wants to know why every time does he delete the meeting. Lo siento, su agenda está llena. Halo? Bagaimana pembicaraannya? Aku belum bertemu dengannya. Apa dia sudah menemukan penjual baru? Iya, aku juga menduga begitu. Baiklah, bagaimanapun juga kan, aku harus bertemu dengannya hari ini. Lupakan saja masalah ini. Sudah selesai mendengarnya? Ibu, teman sekolahku bilang 4 orang Spanyol itu sedang diskusi untuk menekan harga barang. Dan mereka bilang tidak boleh menghubungi Ibu. Penerjemahnya? Penerjemahnya orang mereka sendiri. Mereka masih komunikasi bagaimana memberitahu pada Ibu. Benar dugaan Ibu. Apalagi yang dia katakan? Oh ya, mereka bilang bahwa produk yang menarik perhatian Fernando, kualitasnya pasti sangat bagus. Tapi mereka ingin menciptakan ilusi untuk Ibu. Aku bilang harga produk itu tidak bagus. Salah satu dari mereka berpikir, tidak perlu menekan harga jika ingin bekerja sama dalam jangka panjang. Tapi ketiganya memarahinya. Orang yang pendapatnya berlawanan siapa? Kalau tidak salah, Leon. Singa maksudnya? Betul. Singa. Ibu hebat ya. Bahasa Inggris Ibu ternyata sudah meningkat dengan pesat. Masih ingat Leon itu singa? Kau pikir Ibu bodoh? Terima kasih ya. Perlakukan temanmu dengan baik ya. Iya. Ibu, selama ini kan aku selalu baik pada temanku. Telepon kita lagi kalau kau butuh bantuan ya. Jangan tidur malam-malam. Iya, aku tutup dulu ya. Ini. Terima kasih. Tuan Leon? Nyonya Luo? Bagaimana kau menemukan tempat ini? Masuklah ke mobil.
Tuan Fernando, Ya, kontrak kita akan tetap sama seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya. aku selalu berpikir tentang kontrak, dan sejujurnya aku tidak percaya padanya. Jadi aku pikir seharusnya kita berhenti menghubunginya lagi. Lebih baik kita menandatangani kontrak dengan orang lain. Kau tahu itu? Baiklah. Aku mengenal beberapa orang yang dapat kita andalkan. Tuan Leon hanya bisa berbahasa Inggris dan Spanyol. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Seorang warga asing yang menghabiskan 3 tahun belajar di Tiongkok, menggendong tas ransel dan pergi sendirian ke puluhan kota, menghabiskan 1 bulan mengajar di daerah pegunungan. Jadi menurutku, seharusnya bahasa Mandarinmu itu sudah jauh lebih baik. Oh ya? Bagaimana kau bisa tahu? Kau dilahirkan di Spanyol Selatan, sebuah kota kecil bernama Valencia. Sejak kecil kau tumbuh di pantai. Kau bekerja sebagai kuli angkut, pelayan, dan pedagang keliling. Oh, Kau pernah ditangkap karena menjual gading Afrika. Keberanianmu di Sichuan mendapat pujian karena kau membantu orang lansia merebut dompetnya kembali. Sebelum datang ke Yiwu, kau lebih banyak berbisnis di Guangzhou dengan gayamu yang unik. Aku juga tahu orang-orang di industri menjulukimu sebagai singa Spanyol. Tentu saja ada alasannya. Kenapa kau dijuluki dengan nama seperti itu? Untuk menjelaskan kegilaan kau di kasino. Orang-orang yang ke Yiwu semuanya pada tinggal di hotel, tapi kau malah menyewa apartemen. Sepertinya kau ingin sekali bersaing. Dan selama ini kau hanya sedang menunggu peluang terbaik saja. Kau tidak mengambil tindakan apapun. Kau sudah berkali-kali mengunjungi pabrik perhiasan Yichu dan pabrik hardware. Dan kau juga melakukan inspeksi di setiap toko. bagaimana kau bisa tahu begitu banyak? Aku harus berterima kasih pada suamiku. Dia menciptakannya. Dia memeriksa video pengawasan setiap pabrik dan toko secara rutin. Dan dari situlah ditemukan pengunjung yang berulang. Mereka itu teman atau bisa juga pesaing. Suamiku selalu mengatakan satu pepatah kuno, mengetahui diri dengan jelas dan juga musuh untuk meraih kemenangan. Sebelum aku datang mencarimu, aku sudah menyiapkan sesuatu sebelumnya untuk lebih mengenal siapa aku. Aku tidak perlu mengenalkan diri padamu. Apa kabar, Tuan Leon? Ini penawaran harga FOB untuk semua produk kami. Coba kau lihat ya. Dan pelajari Harus baik-baik. menyelesaikan semuanya. Maaf, Ya ini. bukankah ini seharusnya menjadi rahasia selamat dari pagi. perusahaan? Kau ingin aku melihatnya? Duduklah. Silakan dilihat. Baiklah. Besok, kami akan mengundang penjual-penjual utama dari negara-negara Eropa untuk mengunjungi pabrik kami. Kau juga bisa berpartisipasi. Maafkan aku. Sebenarnya aku takut. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kalau kau menunjukkan barang seperti ini pada orang lain, maksudnya apa? Partner kerjasama? Itu pun partner terdekat? Tapi Jadi, saat kau buka buku itu, kau sudah menerima undangan kami. aku mengerti. Suamimu di satu sisi bernegosiasi dengan Tuan Fernando, sementara kau membuka medan perang kedua. Kalian sudah mengamatiku dari awal. Benar sekali. Tapi kau harus tahu, Tuan Fernando adalah keluarga bisnis Spanyol. Dan mereka mulai berbisnis sebelum Perang Dunia ke-1. Dan kau tahu, sejak Tuan Fernando dilahirkan, dia sudah pakai sepatu boot kulit. Tapi aku hanya nelayan yang bertelanjang kaki. Dulu kami juga petani. Suamiku selalu mengatakan, orang yang bertelanjang kaki tidak akan takut dengan yang bersepatu. Aku ingin sekali bertemu suamimu. Dia sangat luar biasa. Kau akan bertemu dengannya segera. Baiklah. Saatnya kau tunjukkan kartu asmu. Ada apa?
masih belum pergi. Tuan Fernando, Ya, mereka membawa sebuah kartu as. Jadi menurutku, sebaiknya Anda melihatnya, Tuan. wah. Izinkan mereka masuk ke sini. Silakan. Pak Chan, ini. Ayo, silakan. Tuan Chen, silakan tunggu di sini. Silakan. Oh, ya ampun. Ya ampun. Tuan Fernando. Nobody dares to criticize me. Using his Dia bilang selama ini tidak ada yang berani mengkritiknya. Dia menanyakan siapa kita. Bukan. Ini sama sekali bukan kritik, tapi ini sebenarnya sebuah saran ya. Why do you need to say these things to me? Dia menanyakan maksud kita. Kami sebenarnya hanya ingin berterus terang padamu, Tuan. Produk Yang Group memang lebih murah daripada produk kami, tapi kau dan aku kan sudah sepakat sebelumnya, ya kan? Dan menurut permintaanmu, semua produk kami sudah tiba di pelabuhan 3 hari sebelumnya. Sekarang produk kami masih di pelabuhan. Tapi kau bilang pada kami produk kami tidak sesuai dan tidak memenuhi standar, sehingga membuat kami sekarang benar-benar pasif. Juga, aku dengar kau secara pribadi selalu berhubungan dengan Yang Group. Kalau sekarang kau bilang seperti ini, menurutku kata-kata ini, aku harus bilang apa ya? Aku merasa bingung sendiri sekarang. Well, in Spain we have a proverb: penny wise, pound foolish. Dia bilang ada pepatah di Spanyol. Uang bisa membuat anjing menari. Tuan Fernando, mengenai harga, kita masih bisa bernegosiasi. Jadi laba yang diberikan Yang Group padamu, kami juga bisa mempertimbangkannya. Bagaimana? Consider it. What do you think of it? Well, Mr. Chen, I'm impressed by your dedication to your job, but unfortunately, we just signed a contract with the Young Group, and their goods have already arrived at the port. Dia bilang begitu. Kalau begitu, kau harus bilang padanya begini. Kami semua karena ordernya, kami melalui beberapa masalah, kami menanggung kerugian yang begitu besar. Karena peningkatan industri ini adalah proses yang besar dan sangat menyiksa. Kau sendiri juga mengetahui semua itu, kan? Ada puluhan pabrik di negara kami dan mereka masih menunggu kami. Karena bagaimanapun juga, kita sudah sepakat sebelumnya, kan? Jadi tolong pertimbangkan lagi. Please consider it carefully. Well, my sincere condolences. According to the agreement, if you want to cancel the contract, well, I can pay you $50,000. Take it or leave it. 他说按照协议，可以公平地付给我们5万美元的违约金。 Biaya barang-barang kami yang ada di pelabuhan adalah 50.000 euro per hari. Jadi tolonglah bantu aku. Pak Chan, Tuan Fernando membatalkan kontrak. Mari kita menuntutnya. Dia menunggu kita untuk menuntutnya. Kontrak kita ini ada masalah, terdapat celah. Hubungi pengacara kita di Hong Kong biar dia melihat kontrak kita dan melihat apa lagi yang bisa kita lakukan untuk melawan balik. Selain itu, kirim daftar perincian barang ke Perancis dan Italia. Hubungi penjual di sana. Oke? Cepat-cepat.
Halo? Mobilku di depan hotelmu sekarang. Aku tahu kau belum tidur. Hotel kita sangat dekat. Ayo kita bertemu. Masuk saja. Bertahun-tahun sudah berlalu. Akhirnya kita bisa bertemu dalam situasi seperti ini. Dan di negeri orang. Direktur pabrik Yang. Xiaoqian, coba kau perhatikan baik-baik orang yang ada di seberang. Aku benar-benar tidak mengerti denganmu. Kenapa bisa kau pecat mereka semua? Cheng Jianghe, kau adalah seorang pengusaha. Seharusnya keuntungan menjadi prioritas. Apa ini? Ini bukan pabrik kaos kaki kalian. Ayah, tarik semua dana dan peralatan. Aku ingin musnahkan merek Yichu berapapun biayanya. Aku ingin menghancurkan hasil kerja keras Cheng Jianghe. Aku ingin dia tahu apa konsekuensinya. Kau telah berubah. Benarkah? Kau yang sudah berubah banyak. Kau lebih cantik dari sebelumnya. Aku melihatmu dengan Fernando di parkiran basement. Aku hampir tidak mengenalimu. Mungkin karena aku terpesona. Untuk seorang wanita yang hidup dalam intrik, maka waktu berlalu, begitu juga masa muda. Ini adalah hal yang sangat alami. Kata-katamu sangat menyedihkan. Tapi aku mendengar bahwa kau hidup dengan cukup baik. Wanita lajang yang sangat menyedihkan. Apa aku tidak bisa memperlakukanku dengan lebih baik? Kau masih belum menikah? Tentu saja sudah. Tapi tadi kau bilang kau masih lajang. Aku menikah dengan Yang Group. Sejak ayahku meninggal, kekasihku satu-satunya adalah Yang Group. Aku mengerti. Seperti yang aku lakukan, aku menikah dengan Yichu. Itu hal yang sama kan? Begini saja. Fernando ini, dia kali ini membuat banyak masalah. Barang-barang kami sudah dari awal. Dengar, Cheng Jianghe. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apa tidak ada hal lain yang bisa dibicarakan selain mengenai barang? Ya, tentu saja ada. Beberapa tahun ini aku mencoba untuk menghubungi. Iya benar, itu benar. Aku pernah menerima pesanmu. Hanya satu pesan dalam 10 tahun lebih. Itu pun ucapan selamat ulang tahun ke-20 Yang Group. Itu... Dulunya Cincu, Yincu, dan Yichu. Dan sekarang sudah menjadi Yichu Group. Cheng Jianghe. Aku sudah menunggu kedatanganmu hingga hari ini.
bagaimana kalau kita tidak membicarakan kebencian ini untuk merusak reuni kita selama bertahun-tahun ini? Tidak. Hah? Aku tidak membencimu. Aku ingin berterima kasih. Kalau bukan karena kau, aku tidak mungkin akan menganggap perusahaan sebagai rumahku sendiri. Bahkan karyawan di perusahaanku bicara di belakangku bahwa aku ini adalah wanita super dan perawan tua. Bayangkan itu. Jika bukan karena kau, Yang Group juga tidak mungkin sekuat seperti hari ini. Jadi kau menunggunya menjadi kuat dan kemudian menyiksa kami. Iya. Aku menunggunya. Kau tahu bagaimana aku melewati tahun-tahun ini? Rumahku jadi tempat tinggal pembantuku. Aku benci untuk pulang ke rumah. Lantai atas gedung Yang Group adalah rumahku. Di sana ada semua perlengkapan sehari-hari yang aku butuhkan. Apa kau tahu apa yang menjadi satu-satunya hobiku selama bertahun-tahun ini? Yaitu menunggu sampai malam tiba. Aku sendirian menyaksikan lampu dari berbagai rumah. Kemudian aku minum sampai mabuk. Chen Qianghe, hari ini aku akan membuatmu untuk membayar semua yang kau lakukan. Apa maksudmu? Jangan pergi, temani aku satu malam. Besok berita akan disampaikan ke Tiongkok. Atau kontainermu di pelabuhan yang akan dikembalikan. Pokoknya berita dan barang, salah satunya diterima oleh Lu Yizhu. Kau pilih sendiri. Baiklah. Kita akan menanganinya dengan caramu. Kalau ada masalah, bicarakan lagi saja. Ada apa, Takwang? Manajer Lo, maaf kalau aku sudah mengganggumu. Sebelum Presiden Chen pergi ke Eropa, dia berbicara padaku. Katanya dia akan mentransfer aku dari posisi kepala kantor ke tingkat bawah untuk berlatih. Suasana hatimu itu, aku sangat memahaminya. Sioku juga sudah memberitahuku tentang masalah ini. Nanti kalau Chen Qianghe sudah pulang, kita bicarakan lagi ya. Baiklah. Sampai nanti. Baiklah, manajer Lo. Mobil ini baru selesai dilakukan perawatan. Anda dapat mengemudikannya dengan tenang. Sioku itu kan hamil di usia tua. Tolong luangkan sedikit waktumu untuk menemani istrimu. Baiklah, aku mengerti. Hati-hati manajer Lo. Jangan melakukan perjuangan sia-sia lagi. Biar aku bantu kau menghitungnya. Selain Fernando, tidak akan ada perusahaan-perusahaan Eropa lain yang berani menerima semua barang-barangmu. Selain itu, barang-barangku juga perhiasan dan hardware. Barang-barang kami sejenis. Aku juga kesini untuk menghadiri pameran dagang Madrid. Begitu kami masuk ke pasaran, produk kalian akan kehilangan semua daya tariknya. Halo, manajer Lo? Di mana Presiden Chen? Apa kalian bersamanya? Kami tidak bersamanya. Presiden Chen mungkin ada di kamarnya. Kami sedang tugas luar. Baiklah. Kenapa dia tidak menjawab teleponku ya?
Setahuku produk ini adalah model yang paling laku selama bertahun-tahun ini. Juga merupakan kebanggaannya. Produk-produk itu adalah kartu as kalian untuk memasuki pasar Eropa. Kau sedang mengancamku? Terserah bagaimana kau memikirkannya. Aku biarkan kau memilihnya. Bertahun-tahun aku memiliki banyak peluang untuk bertindak. Tapi aku telah menahan diriku. Benar. Kau menahan dirimu sampai hari ini. Sekali kau bertindak, sudah bisa musnahkan kami. Ini satu-satunya peluangmu memasuki pasar Eropa. Kalau barangmu terlambat, tidak ada satupun di Eropa yang akan percaya pada kalian. Dan juga, aku sangat yakin kau akan mengalami banyak kerugian. Direktur pabrik Yang. Kau sudah banyak berubah selama bertahun-tahun ini. Tidak aku sangka. Sampai jumpa. Mungkin cuma kau yang bisa membedakan produk asli dan tiruan. Bahkan yang menakutkan, produk baru yang kita luncurkan sehari sebelumnya sudah ada yang meniru produk kita dan barang tiruannya masih sangat realistis. Mereka meniru dengan baik. Produk utama kita pun ada yang menirunya. Cepat kau panggil Chen Qianghe pulang, suruh dia berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna. Oh ya, ada keluhan dari beberapa pabrik kecil yang dikirim atas nama bersama ke perusahaan kita. Katanya indikator yang kita tetapkan terlalu tinggi. Coba lihat. Paman, ini seharusnya dikirim langsung pada aku. Kenapa diberikan pada Paman? Sepertinya sekarang Chen Takuang sudah semakin berani ya. Mendatangi Paman seperti itu tanpa minta izin dulu pada aku. Aku yang menyuruhnya berbuat begitu. Seharusnya aku tidak mencampuri urusan ini. Aku juga tahu kalian menyembunyikan banyak hal dariku. Tapi bagaimanapun aku pemegang saham. Tentu saja aku merasa khawatir. Seperti kau juga tahu hal mengenai Spanyol. Dari awal aku sudah menghalangi kalian kan. Jangan buru-buru memasuki pasar Eropa. Dan kalian sudah mencobanya setengah tahun. Sampai sekarang mana hasilnya? Yang ada malah semua pabrik terus-menerus mengeluh. Dengarkan aku, Paman. Ketika kita mulai bisnis, masalah seperti ini tidak akan bisa dihindari sampai kapanpun. Tapi jangan khawatir, aku dan Qianghe pasti bisa mengatasinya. Usia Paman kan sudah tua. Paman bisa pergi jalan-jalan dan berjemur di bawah sinar matahari. Itu bagus untuk kesehatan Paman. Aku memang sudah tua. Aku tidak kompeten. Sekarang sudah membenciku, sudah menyesalkan. Aku akan menarik balik sahamku. Dan kalian lakukanlah sesuka kalian. Boleh saja, boleh kan? Paman, hati-hati ya. Iya, terima kasih. Menarik saham. Xiaogu, aku mau lihat rekaman CCTV selama 3 hari ini. Bisa kau berikan padaku? Perhatikan pengunjung yang sering datang. Dan awasi mereka baik-baik. Presiden Chen, pengacara dari Hong Kong bilang, menurut kausal FOB, Fernando hanya perlu membayar kita 50.000 euro sebagai ganti rugi. Selain itu, kita tidak berhak menuntut pihak lain. Kau sudah hubungi pedagang-pedagang asing yang akan ikut dalam pameran? Ya sudah. Tapi mereka tidak mengangkat teleponnya. Mungkin mereka mendengar berita.
Fernando bekerja sama dengan Yang Group. Pecat pengacara yang menyusun perjanjian ini. Pecat sekarang juga. Baiklah. Tadi manajer Luo menelponmu dan menanyakan Anda ada di mana. Kalian berdua istirahatlah. Manajer Luo, dulu kami bisa memproduksi 500 potong per hari. Sekarang untuk memenuhi standar Eropa, hanya bisa memproduksi 200 potong per hari. Anda lihat, siapa yang seharusnya menanggung kerugian? Standar yang ditetapkan ini, itu terlalu tinggi. Produk-produk awal kami telah terjual dengan baik. Mengapa tidak mengikuti model sebelumnya? Betul, manajer Luo. Lebih baik beri kami beberapa pesanan domestik saja. Pasar domestik jauh dari jenuh. Halo? Ibu, berapa banyak penerjemah yang Ibu butuhkan besok? Bahasa Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Sudah serahkan padaku. Besok ya. Nanti aku cari temanku yang bisa 4 bahasa. Nanti aku kenalkan sama Ibu. Bisa hemat uang. Seharusnya kau lebih pintar untuk menggunakan pikiranmu. Ibu rasa teman sekolahmu itu tidak bisa untuk melakukan hal seperti ini. Tenang saja, itu urusanku. Ibu angkat telepon dari ayahmu dulu ya. Iya. Silakan lanjutkan. Halo? Ada masalah apa? Kok tidak tidur semalaman? Terjadi masalah kecil. Kenapa kau tidak tanya padaku apa yang aku lakukan semalam? Yang Sui. Dia mengajak aku bertemu. Dan kami saling bertemu. Dia yang merebut perdagangan kita dengan Fernando. Halo? Apa kau masih mendengarku? Teruskan saja. Manajer Luo, standar ini harus diturunkan. Kami akan pulang dan bicarakan ya. Ayo kita pergi. Teruskan. Dia sudah mempersiapkan untuk waktu yang lama. Hambatan kali ini sudah direncanakannya. Dia sudah menunggu hal ini akan terjadi. Berarti dia sekarang bertindak karena dia tahu dengan jelas bahwa kita akan mengalami kerugian yang besar. Tentu saja. Mungkin kita harus turunkan harga dan membuat Fernando berubah pikiran. Sudah terlambat. Masalahnya dia sudah menandatangani semua perjanjian dengan Fernando. Barang-barangnya juga sudah di pelabuhan. Bagaimana keadaan domestik? Tidak ada masalah, tenang saja. Untuk mengekspor ke Eropa, kita melakukan penyesuaian terhadap standar produk sebelumnya. Integrasi sumber daya juga sudah dilakukan. Dan sudah mempertimbangkan segalanya, ya kan? Yang tidak kita pikirkan, orang seperti ini muncul. Oh ya, aku beritahu ya. Kita tidak tahu dengan jelas standar harga FOB. Kita meletakkan semua uang dalam satu taruhan. Tapi Fernando berhasil membatalkan kontrak dengan harga terendah. Jadi sebenarnya mulai dari tanggal tanda tangan kontrak, kita sudah kalah setengah. Sudah berapa lama kalian bersembunyi di kamar? Aku sudah memecat pengacaranya. Aku bilang padamu ya, barang-barang ini harus berhasil dijual. Kalau tidak, bisnis yang kita hadapi ke depannya akan terpengaruhi. Apa ada yang minum alkohol? Baju apa yang dikenakannya? Ijo. Aku sedang makan nasi kotak dengan beberapa pria tua. Pasti sangat romantis ya. Tengah malam kalian berdua berada di sebuah hotel yang sama. Ijo, apa kau tidak mau dengar persyaratan apa yang ditawarkannya pada kita? Ayah, itu aku ada satu hal, tapi aku tidak tahu apakah harus mengatakannya padamu. Apa itu? Hal ini, Lui Yiju tidak ingin hal ini diberitahukan pada siapapun. Tapi aku pikir bagaimanapun ayah ini seorang pendiri dan juga pemegang saham, jadi... Jangan bertele-tele, katakan saja. Pelanggan Eropa kita direbut oleh Yang Group dan barang-barang masih ditahan di pelabuhan.
Aku tidak tahu harus berbuat apa ya. Benar begitu. Ayah sabar ya. Mungkin memang seharusnya aku tidak mengatakan hal ini pada ayah. Semua kerja keras kita, semuanya sia-sia. Sia-sia belaka. Tentu saja berita ini tidak boleh dipublikasikan. Aku minta tidak ada yang boleh mengetahuinya. Kita sudah rugi besar. Dalam setengah tahun ini, mereka akan kacau kalau tahu. Ayah tenang saja. Aku mengerti. Aku tidak akan memberitahukan pada siapapun. Ayah jangan khawatir. Jangan pikirkan lagi. Ayah makan dulu. Ayah. Ada apa dengan Luicu? Kenapa dia masih pura-pura? Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya sudah, kita tidak boleh diam. Iya, benar. Kita jangan diam saja. Lakukan apapun alasannya. Kau juga jangan diam saja. Ayo, ya. Jelaskan. Ayo, sudahlah. Presiden Chan, kami sudah menemukan jawabannya. Itu barang milik Yang Group. 3 hari sudah berlalu, barangnya belum dikirim. Kurangnya formalitas atau ada alasan lain? Pemeriksaan pabean sudah selesai. Tetapi daftar perincian barang belum didaftarkan. Mendaftarkan perincian barang adalah hal yang sangat mudah. Tidak mungkin ada masalah dengan itu. Kecuali penyelundupan. Atau yang sesuai sendiri yang tidak mau mengirimkan barang. Kenapa orang-orang itu bertengkar? Iya, kita harus lakukan pengiriman apapun alasannya. Iya, orang-orang Fernando mendesak pengiriman. Tetapi Yang Group tidak mau mengirimnya. Lakukan saja. Ayo lakukan. Ya, ayo. Ayo saja. Ya benar. Kita harus bergerak. Buat apa menumpuk di sini? Beres. Ayo kirim saja. Kau berangkat duluan saja. Jemput pelanggan asing, aku akan segera menyusul nanti. Iya. Manajer Luo, ayahku kesini. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Paman sudah datang. Silakan duduk. Paman mau teh hijau atau apa? Biar aku siapkan ya. Tidak usah. Ayo, silakan duduk. Bagaimana kalian menangani masalah Spanyol? Jadi Paman sudah mengetahuinya? Perusahaan ini bukan cuma milik kalian, tapi juga punya aku. Masih ingin menyembunyikannya? Kami tidak bermaksud menyembunyikannya. Kami hanya khawatir kesehatan Paman. Aku dan Chiang He bermaksud untuk melaporkan ini pada Paman, tapi nanti setelah masalahnya selesai. Apa kalian bisa menyelesaikannya? Perdagangan domestik kita bagus. Aku tidak mengerti memperluas pasar ke Eropa. Aku tidak menyarankan, tapi kalian sama sekali tidak mendengarkan aku. Belasan pabrik mengubah standar produksi, jumlah produksi tiba-tiba menurun. Kalau bukan karena persahabatan lebih dari 10 tahun, mereka tidak akan membantu kita. Coba lihat kekacauan yang terjadi. Ini masalah besar, barang tertahan di pelabuhan. Siapa yang bisa menyelesaikannya? Paman, Chiang He sedang mencari solusi untuk menangani masalah ini. Jangan khawatir. Yang terpenting sekarang, kita harus bersikap dengan tenang. Bagaimana, Paman? Sebenarnya, aku ingin kebenaran. Apa kalian sudah mendapat solusinya? Kalau tidak, dengar saranku. Kita diam-diam mengirim balik barang-barang ini, menjualnya ke pasar domestik. Maafkan aku ya, Paman, karena aku harus menghadiri forum investasi bisnis. Kita bicarakan masalah ini nanti ya, kalau sudah selesai. Forum investasi? Perusahaan ini mau bangkrut. Hal apa lagi yang lebih penting? Aku tidak punya waktu, Paman. Maaf ya. Luicu! Ada apa ya? Iya, biar saja. Manajer Lu, aku mau bicara. Sampai dia dengar. Semua orang sudah tahu. Iya. Barang-barang kami sudah ditolak oleh Fernando. Yang Group yang merencanakan semua ini, dan sekarang barang kita ditahan di pelabuhan Spanyol.
Apa yang kau lakukan, Luo Yichu? Sejak kalian bergabung di Yichu Group, berarti kita semua berada di perahu yang sama. Selama bertahun-tahun, kita sudah menanggung banyak hal bersama. Tapi sekarang badai akan menerpa kita. Kita tidak bisa mengharapkan kapten untuk mengarahkan kapal, kan? Jadi sebaiknya kalian semua melakukan kewajiban kalian sendiri. Aku percaya pada kebijaksanaan Chen Qianghe. Dan aku juga berharap kalian mempercayai dia. Ayo semuanya, dengarkan aku. Sekarang, Departemen Produksi bertanggung jawab komunikasi dengan pelanggan. Departemen Perdagangan Domestik mempertahankan basis pelanggan kita. Departemen Perdagangan Internasional berkoordinasi dengan Komisaris Chen. Kalian mengerti? Mengerti. Bagus. Baiklah, Kembali kami bekerja. mengerti. Ayo. Teman-teman, masing-masing perhatikan informasi pedagang yang berbicara dalam bahasa terjemahan kalian. Ini ada fax yang dikirim dari perusahaan pagi ini. Semuanya bekerja keras lah. Saatnya menguji kemampuan kita. Maaf, boleh tahu di mana manajer Luo? Manajer menyuruhku untuk mengantar Anda pulang. Hari ini dia harus menghadiri forum investasi bisnis. Padahal dia sendiri ingin menjemput Anda. Terima kasih. Aduh, bagaimana ya? Iya. Tapi aku rasa... Gimana? Semuanya sudah beres kan? Kita ikuti saja. Iya. Oh iya, baiklah. Silakan. Iya, silakan. Memang di sana. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi itulah kenyataan. Iya, baik. Semua barang-barang sudah ada di beres. Iya. Tinggal diselesaikan saja. Manajer Luo, kapan bisa kita mulai? Penterjemah belum datang. Carikan orang untuk pertunjukan teh kungfu. Cobalah untuk mengalihkan mereka. Bisa kan? Baik. Wang Suko di mana? Ibu, sebenarnya hari ini ada apa? Kenapa sepanjang tol macet ya? Wang Suko, jangan main-main ya. Ini forum yang sangat penting buat ibu. Jangan sampai penerjemah itu mempermalukan ibu. Kamu ngerti kan maksudnya? Iya, aku tahu, Bu. Semuanya bisa semuanya atur saja. Kenapa tidak biarkan mereka membawa penerjemah? Kalau penerjemah itu disuap, bukankah itu trik lama? Aku bisa membantumu kalau kau butuhkan. Aku bisa bahasa Inggris dan Spanyol. Terima kasih, Leon. Tapi 2 bahasa tidak cukup. Pelanggan kita sangat banyak. Mereka dari negara yang berbeda. Terima kasih. Halo, Xiaojun. Sekarang juga aku butuh 4 orang penerjemah. Bisa tolong kau antarkan mereka semua ke sini? Iya, segera ya. Ayah, aku sudah pulang. Ya Tuhan, akhirnya kau datang juga. Iya. Mana ibuku? Ada di dalam. Ayo cepat, cepat. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Ayo masuk. Kita harus tenang. Iya. Halo. Hai. Ibu angkat, supir bilang kau ada di perusahaan, jadi aku langsung datang menemuimu. Untung saja kau sudah datang. Kau sudah banyak bantu ibu. Kau tahu siapa gadis itu? Ciuyen. Ciuyen? Begini, setelah pertemuan ini selesai, kita akan pulang bersama ya.
dan ngobrol di rumah. Kau sudah pulang ya? Iya, aku sudah pulang. Mereka sepasang kekasih? Kenapa menatapku seperti itu? Tidak apa-apa. Bagaimana menurutmu? Tidak. Setidaknya mereka tidak mengungkapkannya. Aku tidak menyangka bisnis ayah angkat dan ibu angkat jadi begitu besar. Meskipun aku juga selalu memperhatikannya, begitu aku pulang aku terkejut juga. Kenapa tidak bilang padaku kalau kau mau pulang? Aku kan bisa menjemputmu. Aku juga tidak mau kau menjemputku. Aku ingin tiba-tiba berdiri di depanmu dan mengejutkanmu. Berapa banyak barang kami yang bisa dibeli olehmu dan juga partnermu itu? Tuan Leon, aku butuh jawaban yang pasti. Kau bilang butuh 1 hari untuk memikirkannya, tapi kau belum mengatakan sepatah kata pun. Barang kami sedang ditahan di pelabuhan Spanyol. Aku harap kau bisa mengerti. Manajer Luo. Tunggu sebentar ya, maaf. Mereka sudah tahu tentang barang-barang kita yang ditahan di pelabuhan. Mereka ingin menghentikan produksi dan ingin bertemu denganmu. Di mana mereka? Di gerbang pabrik. Apa yang harus kita lakukan? Bikin kacau saja. Tolong kau tempatkan mereka di kantor. Jangan biarkan mereka bertemu dengan pelanggan asing. Baiklah, aku pergi dulu. Tuan Leon? Apa keputusanmu? Bagaimana menghadapi kepercayaan dan ketulusan kalian? Maaf, aku tidak bisa. Kenapa begitu? Setelah mendengar ini, partnerku malah membujukku tidak berurusan dengan ini. Mereka bilang tidak ada satupun yang berani menentang Fernando, kecuali mereka ingin keluar dari industri. Apa dia benar-benar menakutkan? Dia sudah menjangkau ke setiap pasar Eropa dan menguasai sumber daya perdagangan antar negara. Dan kami pasti ada kesempatan untuk memohon padanya. Jadi kami tidak bisa menyinggungnya karena barang-barangmu ini. Ya, aku mengerti. Maafkan aku. Kau tidak perlu minta maaf. Aku sedikit menyesal. Karena ternyata aku telah mencari seekor singa yang jinak. Wangsu sudah pulang. Kedua anak laki-lakimu itu bersikap sangat baik di depan Yen Yen. Apakah kau menyalahkan aku karena memanggil Yen Yen ke sini tanpa bicara lebih dulu? Iya, aku mengerti maksudmu. Tapi aku rasa sekarang ini terlalu cepat ya. Kita tidak punya banyak orang yang mampu dan bisa dipercaya. Kalau kau melihatnya, kau pasti akan senang dan terkejut. Dia gadis yang luar biasa. Luar biasa. Kau sudah terbiasa bermain dengan anakmu. Jangan mencoba bermain denganku. Tapi jujur ya, aku ingin tahu apakah Xiu Yan sudah berubah menjadi gadis cantik. Ichu, kenapa kau tidak bertanya padaku bagaimana negosiasiku dengan Yeng Sui? Itu kan urusanmu. Aku hanya bertanggung jawab mempertahankan pasar domestik. Baik, aku akan terus negosiasi dengannya. Maaf ya. Jika aku tidak salah, pasti kau sudah melaporkan pada istrimu. Ini bukan laporan. Kami percaya satu sama lain. Dia cukup bisa menebak keputusan yang aku buat tanpa aku bilang.
Kalian saling percaya karena kalian belum mengalami suatu hal yang bisa menghilangkan kepercayaan kalian. Jalan kalian masih panjang. Kau bicara begitu seolah-olah kau sudah mengalami banyak hal. Apa kau pernah dikhianati oleh salah satu pendirimu? Apakah teman baikmu pernah mengkhianatimu untuk keuntungan mereka sendiri? Dan apakah anggota keluargamu pernah memarahimu di depan kerumunan banyak orang? Itu semua sudah pernah aku alami. Aku tahu pasti ibu yang menyuruh Cien pulang, kan? Ibu bisa minta dia untuk membantuku, biar aku yang menanggung beban keluarga. Bagaimana caranya? Aku bisa membantu dalam proses produksi, atau mungkin aku juga bisa membantu dalam proses penjualan. Liburan lalu juga sukses, kan? Ya itu bagus. Ayahmu memujimu karena kau punya pikiran yang brilian. Tentu saja, anak siapa dulu? Bu, ibu tahu tidak? Di sekolahku, aku punya penghasilan berapa? Ayo ibu tebak saja. Ibu tidak bisa menebaknya. Pasti ibu tidak menyangka. 100.000 yuan. 100.000 yuan, Bu. Anakmu menghasilkan 100.000 yuan satu semester. Dan terakhir, waktu ibu memberikan uang untuk terjemahan, aku hampir tidak menggunakannya. Aku punya uang. Aku dan Teng Tao, kami berdua berhasil membuat satu pertunjukan. Kenapa memukul? Kau lupa ya nasihat ayahmu untuk memandang lebih jauh. Tapi bagaimana bisa memandang jauh? Kalian berdua tidak memberi kesempatan. Aku inginkan posisinya karena aku ingin bisnis dan menghasilkan banyak uang. Biarkan aku mencobanya. Membiarkanmu mencobanya? Apa kau tidak ingin sekolah? Semester depan aku sudah magang, Bu. Tidak ada kelas. Tidak usah khawatir. Tenanglah. Kau itu masih kecil. Tidak akan mampu menanggungnya. Aku bukan anak kecil lagi. Ibu selalu bilang begitu setiap waktu. Ibu sendiri bilang banyak bos muda, mereka bahkan bisa berhasil membeli sebuah pesawat. Kalau ibu serahkan perusahaan itu padamu, apa rencanamu selanjutnya? Ibu, aku sudah punya rencana. Pertama, aku menarik diri dari pasar Eropa dan mengembalikan barang yang ada di Eropa dan mengurangi karyawan. Fokus pasar domestik, karena ini pasar besar. Wangsu. Ya. Ibu, aku naik ke atas dulu ya. Aku datang. Tidak kusangka kau mengalami begitu banyak hal yang sulit bagi seorang wanita. Maksudku mungkin hal itu sudah termasuk sangat sulit bagi setiap orang. Chen Qianghe, apa kau tahu ada berapa malam saat aku tidak berdaya? Aku ingin sekali menelponmu. Tapi aku menahan diriku sendiri. Aku tidak boleh menelpon. Aku tidak boleh membiarkan orang lain melihat aku menangis. Sudah. Aku sudah tahu kesulitan yang kau alami. Ada apa denganku? Aku tahu kau berhati lembut. Aku sarankan, bujuk Yichi untuk segera menyerahkan barang-barangnya padaku. Jangan membuat perlawanan sia-sia. Yang Sui, kalau tebakanku tidak salah, kontrak yang kau tanda tangani dengan Fernando selalu meminta penurunan harga, juga menambahkan banyak klausa ketidakseimbangan padamu. Tebakanku benar kan? Baiklah, kalau begitu, aku teruskan pembicaraanku. Kalau memang begitu, kalau memang kau tidak senang, kau bisa pertimbangkan usulanku. Singkirkan Fernando, dan kita bergabung untuk memasuki pasar Eropa.
Karena buat apa kan kita berdua perang? Lagi pula, tidak ada artinya siapa yang menang dan siapa yang kalah. Akhirnya yang mengalami kerugian adalah kita sendiri, dan Fernando akan mengambil keuntungannya. Jadi, apa itu hasil yang kau inginkan? Kau tidak ingin begitu kan? Setelah bertahun-tahun berlalu, ternyata kau masih begitu menawan. Dan aku hampir tertipu. Ini tidak ada hubungannya dengan pesonaku. Pikirkan tentang kata-kata ayahmu. Dan setauku, ayahmu sudah mempertimbangkan semuanya. Juga mempertimbangkanmu. Bahwa Yang Group seharusnya tidak menjadi alat untuk melawan kami. Kau meremehkanku, Chen Qianghe. Apa kau tahu bagaimana ayahku menasihatiku? Dia bilang bahwa kau, Chen Qianghe, akan menjadi pesaing terbesar perusahaan Yang Group. Pameran dagang Madrid ini sekali dalam 1 dekade. Sayangnya, yang akan bersinar bukan kau, melainkan Yang Group. Ketika kami menandatangani kontrak, kalian berjanji akan mengirim barang-barangnya. Aku sudah mentransfer uangnya 24 jam yang lalu. Dan sekarang di mana barang-barangku? Bukannya kami tidak menepati janji. Kau juga lihat sendiri kan bahwa kontainernya ada di pelabuhan? Itu karena daftar perincian barang belum selesai. Kami masih memeriksanya. Ini semua adalah alasan. Walaupun aku tidak tahu dengan jelas hubungan antara Yang dan Yichu Group, tapi aku tahu kalian. Kalian benar-benar ingin merebut pasar ini dari tangan mereka. Makanya kami menurunkan harganya, Tuan. Kami sangat tulus. Tapi bagaimana dengan barang-barangnya? Dengar, Nona, jika kau tidak mengirim barang-barangnya dalam 3 hari, aku menganggap kau telah melanggar kontrak. Komisaris, kontainer Yang Group masih di pelabuhan. Kamu sudah mencari tahu, mereka memperpanjang jangka waktu penahanan barang mereka. Apa kalian malam ini berani pergi ke pelabuhan untuk melihat apa isi dari kontainer Yang Group? Apa? Komisaris, ada penjaga di pintu mereka. Bagaimana kami bisa masuk? Waktu kecil kalian belum pernah melompat ke kereta api ya? Bagaimana mengatakan inspeksi dalam bahasa Spanyol? Inspeksi. Baiklah. Halo? Manajer lo, para direktur pabrik berkeras ingin bertemu denganmu. Mereka mau kembali ke standar produksi lama. Aku tahu. Baik. Halo? Shoko? Manajer Lu? Ada 3 orang di Departemen Internasional yang ingin berhenti bekerja. Mereka menyerahkan laporan pengunduran diri. Aku tahu. Halo? Sore ini aku ingin ke Madrid, pesankan tiketnya. Iya, baiklah. Ibu angkat kapan berangkatnya? Siang ini, Shoko akan mengajarimu mengenali bisnis kita. Kau harus belajar dan pahami situasinya. Ibu, biar aku dampingi Ciuyan ya. Tanya Yen, mau ditemani olehmu atau tidak? Aku rasa aku yang akan menemanimu. Ya? Halo? Bagaimana kalau kita pulang ke rumahmu? Apa? Rumah yang mana? Tentu saja di Spanyol. Akan kupesankan tiketnya. Kita akan ke Spanyol hari ini. Bukankah kau ingin sekali bertemu dengan suamiku? Kami juga ingin tahu sebesar apa jaringanmu di Eropa. Tapi... Jangan khawatir. Kau tidak perlu terlibat dalam bisnis dengan Fernando kali ini. Kita akan persiapkan langkah yang matang.
Baiklah. Sampai ketemu nanti. Ibu, tolong beri kesempatan. Ibu, aku berpikir saat kau pergi, aku yang mengambil alih, mengurus bisnismu dan bisnis ayah. Tidak masalah. Iya, lucu sekali. Iya, aku mengerti. Bibi, Oh, tidak. jadi bisnis perusahaan sudah banyak kosong sekarang. Jadi setiap kali ibu pergi, perusahaan jadi berubah seperti ini. Semua orang yang ada di sini malas bekerja. Ayo kita masuk. Apa aku salah bicara? Tapi aku tidak bisa tahan melihat tingkah orang-orang seperti mereka. Bersikap baik di depan orang, tapi bersikap sebaliknya di belakang orang. Ketika semua lancar, mereka semua begitu bersemangat untuk menaiki tangga. Tapi sekarang bagaimana? Mereka punya rencana sendiri. Bukankah ini hal yang biasa? Perusahaan dagang strukturnya memang longgar seperti ini. Hari ini aku menerima 3 surat pengunduran diri. Terima kasih. Ini juga sudah biasa. Coba saja pikir, semua orang punya sumber daya sendiri, baik produsen atau distributor. Begitu mereka tahu perusahaan dalam keadaan buruk, mereka pasti bergabung dengan perusahaan lain. Kalau begitu biarkan mereka pergi. Bibi. Iya? Sekarang, cepat Bibi hubungi distributor penting di Tiongkok. Aku ingin mentraktir mereka 2 hari ini. Apa? Bibi tidak tahu ya? Aku sekarang adalah wakil manajer umum di perusahaan. Para direktur pabrik, dengarkan aku. Manajer Luo benar-benar tidak ada di sini. Aku baru saja mengantarnya ke bandara. Bagaimana mungkin? Kemarin dia menemani pengusaha asing mengunjungi pabrik. Pokoknya kami ingin bicara dengan manajer. Bagaimana dengan bisnis selanjutnya? Iya, benar itu. Kita kan sudah setuju dari awal. Begitu pasar dibuka, keuntungan kita akan meningkat. Iya, tapi masalahnya sekarang ini. Tenang semuanya. Dengarkan aku. Kemarin kalian sudah melihat pengusaha asing kan? Mereka distributor kita. Manajer umum lu memang pergi ke Spanyol dan juga membawa seorang distributor. Benar kan? Iya, aku baru saja mengantarnya ke bandara. Aku mengerti perasaan kalian semua. Tapi kalian jangan cemas. Selama ini, Komisaris Chen dan manajer Lu tidak pernah merugikan kalian kan? Dan kita pernah melewati masa yang lebih sulit. Nah, lebih baik sekarang kalian semua pulang dan tunggu beritanya. Iya, tapi berapa lama? Iya, sabar saja. Tunggu, akan kami kabarin. Para direktur, jangan cemas. Dengarkan aku. Mulai sekarang, kita kembali standar produksi lama sebelum mengekspor ke Eropa. Mulai sekarang, Yichu Group akan tetap fokus pada pasar domestik dan juga Asia Tenggara. Apakah itu benar? Komisaris Chen? Tentu saja. Baiklah. Aku yang traktir makan malamnya dan kita bicarakan sambil makan ya. Oke? Ayo. Aku atas nama PLT Manager. Dengan ini menunjuk Anda sebagai wakil manajer Yichu Group. Kau kelihatannya cukup senang dengan kekuasaan yang kau miliki. Ada apa? Ada apa denganmu? Apa kau merasa terlalu rendah? Mana mungkin aku merasa posisi ini terlalu rendah. Apapun yang mau kau lakukan, katakan saja padaku. Kalau begitu, coba puji dulu keputusan yang baru saja aku ambil untukmu. Benarkah? Aku tidak merasa itu bijak. Kalau kau mau ajak distributor makan malam, aku setuju saja. Tapi kalau kau biarkan pabrik kembali ke standar produksi lama, itu aku tidak setuju. Alasan ibuku pergi ke Eropa kali ini adalah mengatasi kekacauan. Memangnya kau tidak bisa melihatnya? Kalau begitu, biar aku yang memberitahukan padamu. Barang-barang itu semua pasti akan dikembalikan dengan alasan karena mereka ingin menstabilkan emosi mereka. Kau memang sudah menenangkan mereka, tapi itu hanya menyelesaikan masalah sementara. Kau menghancurkan rencana ayah angkat dan ibu angkat. Rencana apa? Stabilkan emosi mereka dulu. Mereka tidak akan menyalahkan aku. Bisnis Yichu Group sebenarnya sangat baik mencapai prestasi tinggi selama bertahun-tahun ini. Tapi entah kenapa, orang tuaku bersikeras untuk mengubah arah bisnis ke perdagangan, bahkan mentargetkan pasar Eropa dan Amerika Utara. Dalam 6 bulan terakhir, tidak peduli perhiasan atau hardware, semua lini produksi telah ditingkatkan. Lalu apa yang terjadi? Biaya produksi kita lebih tinggi dari orang lain. Ini membuat masalah untuk kita. Semalam ibu angkat banyak bicara tentang ini. Ayah angkat memang sedikit terburu-buru melakukannya, tapi aku rasa idenya bagus. Pasar domestik sudah jenuh.
Daya saing pasar Asia Tenggara dan bahkan Afrika begitu besar. Pameran dagang Madrid kali ini adalah pameran perdagangan terbesar di Eropa. Yichu Group dapat sepenuhnya mengambil kesempatan ini untuk menduduki pasar Eropa. Jika bukan karena Yang Group yang tiba-tiba muncul, ayah angkat dan ibu angkat yang jadi pemenang. Bertaruh untuk apa? Dan kenapa harus bertaruh? Kakekku mengajarkanku, kalau melakukan sesuatu harus langkah demi langkah. Itu kalau kita akan mencapai tujuan yang jauh. Kakek. Kakek, aku dengar dari Wangsu, kakek sudah mengajarinya banyak hal selama bertahun-tahun ini. Jika ada waktu nanti, ajari aku juga ya. Ajari aku dengan baik. Banyak hal sudah ketinggalan zaman, tidak berguna. Alangkah baiknya kalau ayah masih ada. Setidaknya aku masih ada seseorang untuk bicara dan bermain catur dengannya. Jadi Luo Yichu yang memanggilmu untuk pulang? Jadi sebaiknya tunggu mereka pulang dari Eropa, kau dan Wangsu bisa membujuk mereka. Yichu Group akan semakin memburuk kalau terus mengambil langkah itu. Itu berbahaya. Kakek, aku tidak tahu apa perkataanku ini benar, tapi menurutku apa yang dilakukan ayah dan ibu angkat benar. Pasar luar negeri memang membutuhkan produk kita, tapi kita juga harus punya inisiatif, tidak boleh menunggu mereka mencari kita. Xuyen, apa yang dikatakan orang luar negeri mengenai Yiwu? Mereka bilang kita pasar produk komoditi kecil yang terkenal. Ya, itu betul. Produk komoditi kecil, produk komoditi kecil. Kata kecil sudah menjelaskan semuanya. Yang dimaksud kakek adalah jalan kita telah ditentukan. Bisnis kita seharusnya fokus pada hal yang kecil daripada membabi buta mencari pasar high-end. 0,01 yuan membuat orang kelaparan. 0,1 yuan membuat orang kekenyangan. Itu pepatahnya. Dan itu pepatah Yiwu yang berlaku sampai sekarang. Itu betul. Pasar yang kita punya saat ini sudah cukup untuk menghasilkan uang. Kenapa harus bertaruh untuk hal yang baru? Biarkan saja orang tuamu mengalami kerugian. Mereka pasti akan belajar dari kesalahan. Kakek, besok aku akan bernegosiasi dengan beberapa pelanggan. Tolong ajari aku bagaimana untuk bernegosiasi. Masih perlu kuajari? Iya. Aku sudah dengar kehebatanmu hari ini di perusahaan. Sangat kuat dan tegas. Luar biasa. Aku hanya mencobanya, Kek. Ayo silakan. Ayo tambah lagi. Ayo tambah lagi. Ayah, aku ingin bicara padamu. Ada pusing. Kepala Chen, apa kita masih mengirim barang-barangnya seperti masa lalu? Pusing. Iya. Dan tidak mengikuti standar Eropa. Arahnya bagus juga ya. Kan bukan aku saja yang mendengar perkataan itu. Kalian juga mendengarnya kan? Tapi perkataan ini, bagaimanapun, bukan dikatakan oleh Chen Qianghe dan Luo Yichu sendiri. Aku masih merasa tidak begitu aman. Wangsu itu adalah anak mereka. Tuan muda dari Yichu Group sudah bicara, kalian tidak percaya? Selain itu, kalau dia membuat keputusannya sendiri, kita juga bisa menurutinya kan? Pokoknya kalian cepat kembali dan terapkan standar produksi lama. Iya, betul. Apa yang dikatakan Kepala Chen memang masuk akal. Kepala Chen, ayo bersulang. Sudah cukup ya. Aku akan mengosongkan perut dulu. Sudah terlalu penuh. Ya, baiklah. Baiklah, sebentar ya. Sudah pusing. Ayo minum lagi. Pak Wang. Iya. Bagaimana barang-barangku? Kau tenang saja. Sudah dipersiapkan untukmu. Kau jangan khawatir. Iya. Kenapa muntah lagi? Reaksimu begitu besar. Lagi-lagi minum alkohol. Aku kan harus menghibur para direktur pabrik. Pekerjaan utama aku hanya mengantar ke sana sini, dampingi orang makan, minum, dan ajak ngobrol. Ya, seperti pendamping. Ayo, pelan-pelan. Iya, aku mengerti. Tapi Takuang, untuk kedepannya, acara seperti ini, sepertinya sebaiknya kita jangan pergi dulu, ya? Kau tidak mengerti. Kenapa aku tidak mengerti?
Kak Yuji juga sudah mengatakan tidak ada gunanya berjanji di acara minum-minum seperti itu. Sudahlah, Takwang. Aku serius. Masalahnya aku harus mengolah sumber dayaku sendiri. Chen Takwang, jangan pernah berpikiran jahat. Kak Yuji dan kakakku memperlakukan kita dengan baik. Bertahun-tahun ini, mereka sudah memperlakukan kita. Iya, aku tahu itu. Kau tahu apa, hah? Aku tahu. Pokoknya setelah bayimu lahir, kau jangan bekerja lagi. Aku yang akan merawatmu. Hei, apa yang kau tertawakan? Jangan bercanda. Apa kau tidak tahu betapa sulitnya membesarkan seorang anak? Dengan apa kau akan merawatku, ha? Dengan gajimu itu? Tidak akan cukup. Bagaimana akan terus hidup? Ayo jawab. Tapi aku masih yakin kalau suamiku akan memberiku kehidupan yang baik. Pak Chen, sudah diperiksa. Coba Anda tebak. Sama sekali tidak ada perhiasan atau hardware dalam kontainer itu. Yang ada cuma ini. Periksa catatan pabean untuk barang yang grup yang keluar. Juga kapal barang yang mereka kirimkan dibawa pergi kemana. Periksa. Baik, Pak. Kau suka memancing? Tidak suka sama sekali. Jangan masukkan dalam hati. Aku beradaptasi sesuai lingkungan. Anggap saja ini pengalaman bersama pelaut sepertimu. Kita lalui bersama bagaimana rasanya menjadi pelaut. Cara berpikir seperti itu sulit dijelaskan. Apa kau tahu banyak ikan hiu di laut ini? Dalam perjalanan kami kemari, istrimu memujimu seperti seorang pahlawan. Aku juga suka mengambil risiko. Dalam hal ini tentu saja kami sangat mirip. Namun, badai yang pernah kualami di luar imajinasi manusia biasa. Di laut lepas, tidak bisa melihat satu daratan pun. Ketika mulai menikmati pemandangan, tiba-tiba cuaca berubah. Terlihat gelap di kejauhan, sama seperti neraka. Angin yang begitu kuat bisa menghancurkan layarmu. Dan kau bisa melihat punggung hiu di laut. Pada saat itu, kau hanya ingin bertahan hidup. Kau akan berdoa, ya, menyesal mengambil resiko ini. Apa kau menyesalinya sekarang ini? Kenapa menyesali cuaca yang begitu indah? Kalau itu kau, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menutup layar sampai kapalnya stabil. Setelah menjadi damai dan tenang lagi, aku akan pergi ke tempat yang aku inginkan. Itulah yang akan aku lakukan.
Gampang sekali. Tapi kau belum pernah menjadi pelaut, kan? Siapa yang bilang orang yang tidak pernah menjadi pelaut harus mati di laut? Leon, begini masalahnya. Yang Group mencoba merebut bisnis kita. Ya, tapi jujur, persediaan mereka tidak sebaik kita. Jadi sekarang mereka sedang kekurangan barang. Kenapa kalau dia kekurangan barang, dia bisa mengirim barangnya ke sini, kan? Iya, sedang dalam perjalanan. Dan akan tiba di pelabuhan dalam waktu 7 hari. Dan kebetulan pembukaan pameran perdagangan madu. Kau ingin merebut ikannya? Aku. Leon, ikan. Sini. Ayo. Sini. Ayo. Ini pertama kalinya kau memancing ya? Iya. Pegang yang erat. Kau harus memegangnya, awas. Ini besar. Sini. Apa kau yakin kita bisa menariknya ke atas? Pasti bisa. Sebentar. Aku tidak bisa menahannya. Biar aku tarik. Ya, itu tuna sirip biru. Leon, lepaskan Leon. Lepaskan saja. Kita harus bertahan. Sebaiknya lepaskan. Awas. Hei. Apa yang kau lakukan? Aku menyelamatkanmu. Bagaimana menyelamatkanku? Kau tidak akan bisa menangkapnya. Ikan itu hampir jadi milik kita. Hampir menjadi milikmu, tapi bukan milikmu. Istrimu bilang kau seorang pahlawan, tapi ternyata bukan. Apa masalahmu? Apa masalahku? Ikan itu harusnya jadi milikku. Lepaskan aku. Lepaskan. Hei, jangan sentuh kapalku. Jangan sentuh suamiku. Leon! Di budayamu wanita tidak boleh menyentuh kapal. Di budayaku kau tidak boleh menyentuh suamiku. Cepat, lepaskan dia. Kalau tidak, kapal ini akan kutabrakkan ke arah sekarang juga. Cepat, lepaskan. Baik. Sudah cukup. Kau itu orangnya tidak tahu terima kasih pada orang yang menyelamatkan nyawamu. Leon, kalau mengikuti situasi masa lalu, apa saudara pelautmu yang lain harus melompat ke dalam air untuk membantumu mendapatkan seekor ikan? Tentu saja. Baiklah. Jujur aku juga ingin melakukan hal seperti itu. Tapi aku tidak bisa berenang. Bukannya aku takut mati. Kalau tidak ada wanita itu dalam hidupku, aku pasti akan melompat ke air. Tapi kalau aku mati, dia akan menjadi liar dan tidak seorang pun yang akan mengurusnya. Hanya bercanda denganmu. Tapi jujur, sekarang kita bekerja sama dan kita hidup baik-baik dan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Betapa bahagianya. Kau sangat kuat, Leon. Kau sangat termotivasi. Kau sama seperti arti namamu, Singa. Tapi kenapa usiamu yang begitu tua, kau masih belum sukses juga dalam hidupmu? Apa kau tidak pernah membuat kesimpulan? Kau tidak punya nyali untuk membuang segala sesuatu di saat-saat yang sangat penting. Itu yang harus kau lakukan. Jadi kalau seseorang yang melempar seekor ikan padamu, kau mungkin sudah terseret ke dalam air. Leon, mungkin aku memiliki sifat-sifatmu yang kurang ini. Jadi apa kekuranganmu? Aku? Mungkin aku kekurangan singa sepertimu. Lihatlah, peluang selalu saja ada. Hanya saja ada yang menjadi milik kita dan bukan milik kita. Dan tadi bukan milik kita? Aku tidak bisa bilang pasti.
Harus aku lihat dulu. Lu Yiju. Aku baru sadar ternyata selera kita agak mirip ya. Kita memakai warna lipstik yang sama hari ini. Chen Qianghe sedang pesan tiket pesawat, jadi hari ini dia sangat sibuk. Lagi pula, sudah lama sekali kan aku tidak bertemu denganmu. Aku ingin sekali ngobrol. Halo, apa Anda mau minum kopi? Aku pesan teh saja, bukan kopi. Kopi? Bukan. Bisa tolong jelaskan padanya? Teh, terima kasih. Baiklah. Nona Yeng, kau terlihat semakin cantik saja. Terima kasih. Hatimu juga semakin kejam. Jadi kali ini, kau berencana untuk menghancurkan kami? Sebaiknya aku panggil Chen Qianghe untuk datang. Aku menolak bernegosiasi dengannya. Dia benar-benar sedang memesan tiket, jadi tidak bisa ke sini. Aku bisa mewakilinya, kan? Jujur saja, kami sudah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk produk-produk ini. Hardware dan perhiasan yang tidak akan bisa menyaingi produk kami. Dan Fernando yang polos itu hanya memperhatikan harganya saja dan keuntungan sementara. Itu alasan dia memilih kalian. Bagaimana kau tahu kami tidak akan bekerja sama dalam jangka panjang? Mengingat persahabatan lama kami, aku ingin sekali menyarankan padamu. Fernando itu sudah sangat tua. Dia hanya bisa melakukan bisnis tradisional saja. Kalian tidak akan bisa bekerja sama dengan waktu yang panjang seperti yang kau inginkan. Terima kasih. Lu Yiju. Sudah 10 tahun. Kenapa semakin seperti anak kecil saja? Aku pikir kemunculanmu hari ini akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Jujur, kau membuat aku sedikit kecewa. Aku bicara serius. Kalau tidak, kita akan lepas kerjasama. Kita akan menawarkan setengah dari produk kita masing-masing kepada Tuan Fernando. Kalau kau mengambil semua barang-barang kami, maka merek kita tidak akan ada lagi. Bisakah kau menaikkan harganya sedikit? Sesuai biaya produksi. Kau tidak khawatir kalau kami akan menjualnya ke distributor yang lain? Jika memang bisa dijual, Chen Qianghe pasti sudah menjualnya, kan? Fernando distributor terbesar dan siapa yang bisa melawannya? Dan mengambil risiko untuk tidak menjual produk yang ada di tangan mereka. Kenapa kau mengambil langkah sejauh ini untuk membuat malu dirimu sendiri? Apa yang kau pikirkan sebenarnya? Aku ingin menemuimu dengan niat yang sangat tulus. Aku berharap kita bisa menjadi teman yang baik, bukan sebagai pesaing. Kenapa kita tidak bisa menghasilkan uang sama-sama? Baiklah. Dengan orang lain bisa, tapi tidak denganku. Kalau begitu aku tarik kembali barang-barangku, karena aku bisa menjualnya ke pasar domestik. Yiju Group bisa menanggung kerugian ini. Tunggu dulu. Apa tadi aku tidak salah dengar? Sepertinya kau mengatakan kalau kalian akan pulang naik kereta. Apa yang kau pikirkan? Itu adalah kereta ekspres Eropa yang melewati beberapa negara. Qianghe bilang dia berhutang bulan madu denganku.